Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih dapat meneruskan kegiatan belajar mengajar kita walaupun masih pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang mulia, hari Jumat Sayyidul Ayyam, Bapak ingin menyampaikan materi PAI, yakni kandungan surat Al-Kafirun yang nanti akan disambung dengan surat Al-Hujurat dan Al-Maidah. Sebelum kita mengkaji lebih jauh kandungan surat Al-Kafirun ini, terlebih dahulu marilah kita simak bacaan murotal surat Al-Kafirun ini yang akan dibacakan oleh Syekh Hani Arifai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma lakum dinukum waliyadin. Ya, itu tadi bacaan Quran surat Al-Kafirun yang dibaca oleh Syekh Hani Arifai. Sebelum kita kaji lebih dalam kandungan surat ini, marilah kita perhatikan arti dari surat Al-Kafirun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tema yang diangkat pada surat Al-Kafirun ini adalah tidak ada toleransi dalam hal keimanan dan peribadatan. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk mula agamamu dan untukkulah agamaku. Anakku sekalian yang soleh dan solehah, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun ini adalah sebuah peristiwa di mana Rasulullah SAW kedatangan utusan dari pihak orang-orang kafir Quraisy yang menawarkan sebuah perjanjian. Isi perjanjiannya adalah orang-orang Islam dengan agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan orang-orang kafir yang menjadi penganut penyembah berhala ingin mengadakan kompromi dalam hal ibadah supaya tidak terjadi pertikaian di antara mereka. Caranya adalah satu waktu orang-orang kafir beribadah dengan cara orang Islam, dan di waktu yang lain orang-orang Islam beribadah dengan cara orang-orang kafir. Menanggapi tawaran perjanjian ini, Rasulullah SAW terdiam, berpikir jawaban apa yang paling tepat yang akan diberikan kepada orang-orang kafir dengan tawarannya tersebut. Dalam keadaan gundah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun ini yang merupakan jawaban
terhadap usul perjanjian orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "ya ayyuhal kafirun," wahai orang-orang kafir. La itu sekali-kali tidak. A'budu, aku menyembah, ma ta'budun, Tuhan yang kamu sembah. Wala antum, dan sekali-kali tidak kalian, abiduna, menyembah, ma a'bud, Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah terhadap Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian sekali-kali bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Surat ini dengan tegas menerangkan agar kita sebagai umat Islam menolak ajakan, menolak rayuan orang-orang kafir agar kita mencampur adukan keimanan dan ibadah kita. Meskipun dalam toleransi, keberagaman, kebersamaan, tetapi dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, kita tidak boleh mencampur adukan. Maka fatwa para ulama kita yang dimuat oleh Majelis Ulama Indonesia menyatakan keharamannya kita menyampaikan ucapan selamat Natal kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang Kristen. Kalau ada pertanyaan, mereka toh menyampaikan selamat Idul Fitri kepada kita. Beda maknanya, ya. Kita pun tidak meminta mereka mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita. Maka ketika mereka mengucapkan selamat itu Idul Fitri dengan harapan kita mau mengucapkan selamat Natal, maka kita tidak mau. Kenapa? Pada ayat ini Allah tegaskan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Agama tidak boleh dicampur-campur. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan kau campur adukan antara kebenaran agamanya hak Islam ini bil batil dengan agama yang lain yang batil. Dalam kehidupan sehari-hari pun sikap lakum dinukum waliyadin atau yang kita kenal toleransi ini memiliki maksud agar kita tidak mengusik keberagaman orang lain, keberagaman orang lain. Ibadah silakan mereka mau beribadah seperti apa saja, itu bukan urusan kita. Kenapa? Agamamu untuk kamu. Sebaliknya kita tidak mau ibadah kita, keimanan kita diusik juga, karena ini keyakinan kita. Itulah hakikat toleransi yang sebenarnya. Toleransi bukan kita berarti kita membantu orang-orang di luar agama kita dalam urusan ibadah. Tetapi kalau dalam urusan muamalah, jual beli, ya, transaksi yang duniawi silahkan. Tetapi hubungan dengan ibadah, hubungan dengan keyakinan dan akidah, jangan sekali-kali kita bertoleransi. Meskipun kita barangkali memiliki tetangga orang kafir, Nasrani, Hindu, silahkan. Dalam batas-batas hubungan kemanusiaan, kerja bakti, misalnya ronda, ya, gotong royong lingkungan, silahkan ikut. Tapi urusan ibadah jangan. Jangan sampai hari Jumat mereka ke masjid, hari Minggu kita suruh ke gereja misalnya. Karena itu ada satu orang yang melakukan seperti itu. Karena entah dia berutang budi atau yang lain, dia di rumah sholat, tapi kalau hari Minggu pergi ke gereja. Dan ini salah. Allah tegaskan, lakum dinukum waliyadin. Urusan agama itu masing-masing, urusan ibadah itu masing-masing, tidak boleh campur adukan. Kita pun tidak pernah memaksa orang lain untuk beribadah sesuai dengan apa yang kita yakini. Sebaliknya orang lain pun tidak berhak mengusik keyakinan dan ibadah kita. Dan anak-anak sekalian, sikap toleransi ini ada
beberapa hal ya yang perlu kita ketahui. Yang pertama, toleransi antar umat beragama. Antar umat beragama dengan orang di luar Islam kita juga bertoleransi. Yakni kita menghormati, menghargai, membiarkan apapun urusan ibadah karena itu adalah hak mereka. Sebaliknya, orang-orang di luar kita pun harus menghargai, menghormati dan memberikan kebebasan kepada kita untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Ada juga toleransi intern umat beragama, yakni antar umat beragama. Sesama orang Islam kita harus toleransi. Kenapa? Ada barangkali perbedaan-perbedaan fikih dalam hal ibadah kita dan orang lain. Maka kita toleransi adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Kita nggak perlu menyalahkan orang yang pakai kunut, sebaliknya orang yang kunut tidak perlu menyalahkan orang yang tidak pakai kunut misalnya. Kenapa? Ini namanya kita bertasamuh ya, toleransi dalam intern umat beragama. Kenapa? Karena memang fikih itu cabangnya banyak. Ada 4 mazhab yang masing-masing mazhab itu punya perbedaan. Walaupun perbedaan itu hanya dalam hal fikih saja. Akidahnya insya Allah sama, ahli sunnah wal jamaah. Hanya fikihnya berbeda-beda. Ada yang baik kunut, ada yang tidak. Ada yang 11 rakaat di tarawih, ada yang 23. Itu semuanya insya Allah dibenarkan. Nah, anak sekalian, nanti akan disambung dengan materi surat Al-Maidah dan surat Al-Hujurat pada kesempatan yang lain. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan surat Al-Kafirun ini meneguhkan jati diri keimanan kita, semakin menguatkan keimanan kita, dan kita tidak pernah tergoyahkan dengan rayuan dan bujukan dari orang lain apapun bentuknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.